Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Gazi, perwakilan dari tim teknis Telkom dari Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja mungkin ya, saya akan langsung masuk ke pembahasan teknis. Tentunya harapan kami, Bapak Ibu, di lokasi tugas masing-masing sudah menerima token aktivasi layanan siap belajar, yang mana aplikasi layanan siap belajar tersebut digunakan untuk melakukan pendataan siswa-siswi lulusan SMP sederajat se-Provinsi Jawa Tengah. Dari pendataan tersebut nantinya harapan kami bisa digunakan oleh siswa-siswi tersebut untuk melakukan proses pendaftaran pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Saya izin share screen untuk dapat saya tampilkan tampilan dari aplikasi yang kami maksud tersebut. Baik, kami harap Bapak Ibu sudah menerima token aktivasi yang telah didistribusikan. Laporan yang sering masuk di tim kami adalah terkendala ketika melakukan proses aktivasi layanan. Akan kami demokan dan simulasikan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin cara melakukan aktivasi melalui layanan belajar.siap.id. Dari halaman ini, Bapak Ibu tentunya sudah mengakses atau sudah mengetahui bahwa tools yang dimaksud beralamat di belajar.siap.id. Ya, akan ditampilkan seperti halaman ini. Di sana terdapat beberapa menu untuk melakukan proses aktivasi. Pilih menu aktivasi. Selanjutnya pilih subopsi menu aktivasi instansi. Namun jika Bapak Ibu sudah melakukan proses aktivasi, untuk login pada layanan, klik saja tombol coba sekarang. Pada kotak dialog yang muncul, silakan klik tombol masuk. Bapak Ibu nantinya akan diarahkan pada form input data login akunnya. Saya akan coba contohkan dahulu proses aktivasinya. Ada beberapa hal yang memang perlu sedikit dicermati untuk proses aktivasi tersebut. Ini adalah versi real atau data yang sebenarnya. Saya akan gunakan versi untuk demo agar apa yang saya lakukan atau proses data yang saya inputkan tidak mengganggu data proses pada versi real. Jadi Bapak Ibu setelah klik tombol aktivasi, kemudian pilih menu aktivasi instansi, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman input kode token seperti ini. Saya ulang dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan pada form input token. Tentunya Bapak Ibu sudah terima ya token aktivasi dari Dinas Kota Kabupaten Mas. Ini bisa distribusikan pada token yang sudah kami kirimkan. Ini contohnya form input kode token di sini. Bapak Ibu akan input kode token di sini. Saya akan coba cari contoh dahulu kode token yang bisa saya gunakan untuk simulasi ini. Saya inputkan di sini. Pastikan ketika input kode token ini, Bapak Ibu mau diperhatikan tidak mengandung spasi. Jadi pastikan tidak ada spasi dalam karakter atau kode token yang diterima. Pastikan juga besar kecil huruf sudah sesuai karena sifat input data token ini cache sensitif. Jadi besar kecil huruf menentukan validasi sistem. Contohnya seperti ini. Jika sudah, saya klik tombol cek. Tunggu hingga sistem menampilkan data atau nama instansi Bapak Ibu sekalian. Saya gunakan contoh saja, ini adalah MTSS Muhammadiyah Bumi Rejo. Jadi kode token tadi yang saya inputkan terkhusus untuk MTSS Muhammadiyah Bumi Rejo. Jika ditemukan oleh sistem, otomatis akan muncul namanya Bapak Ibu. Silakan ditunggu ketika sistem melakukan pencarian kode token tadi. Akan dimunculkan nama sekolah sesuai dengan data yang terekam pada sistem. Jika sudah muncul seperti ini namanya, Bapak Ibu cukup menginputkan surel. Pastikan surel yang diaktifkan atau yang diinputkan dapat Bapak Ibu akses. Artinya Bapak Ibu bisa mengakses inbox email tersebut. Contoh, saya akan memasukkan email aktif saya. Karena kenapa?
proses selanjutnya setelah input email ini adalah melakukan aksi klik aktivasi melalui input email. Saya contohkan saja biar kelihatan prosesnya. Saya akan inputkan email aktif saya. Ditunggu, saya akan kopikan alamat email saya. Saya akan inputkan di sana. Baik, yang perlu diperhatikan pada tahap ini Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu selesai menginputkan alamat email, sistem akan mendeteksi apakah email tersebut sudah pernah aktif atau memiliki layanan pada layanan Siap Online. Sebagai informasi tambahan, Tools Siap Belajar ini merupakan salah satu platform dari layanan Siap Online. Sehingga jika Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan emailnya yang akan digunakan pada layanan ini dan ternyata sudah pernah terdaftar pada layanan Siap Online, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sana akan diberikan informasi bahwa email tersebut bisa digunakan dan ada himbauan untuk menggunakan password login yang lama atau password yang dulu pernah digunakan login pada layanan Siap Online. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ketika di input emailnya kok muncul informasi seperti ini, maka dapat dikatakan email tersebut sudah pernah terdaftar pada layanan Siap Online. Tahap selanjutnya tinggal klik tombol aktivasi. Ini saya contohkan dahulu, saya belum melakukan aktivasi ya Bapak Ibu, karena proses ketika setelah melakukan aksi aktivasi ada melakukan klik tombol aktivasi di email. Nanti akan saya contohkan. Ini kondisi pertama, ketika email yang diinputkan sudah terdaftar pada layanan Siap Online. Lalu jika email yang Bapak Ibu inputkan belum terdaftar pada layanan Siap Online, contohnya seperti ini, saya akan tambahkan beberapa karakter agar tidak dikenali sistem, maka sistem akan memberikan informasi bahwa email yang diinputkan tersebut diharuskan untuk memasukkan kata sandi baru. Artinya, jika ditampilkan oleh sistem seperti ini, maka Bapak Ibu wajib menginputkan kata sandi baru. Dengan kata lain, email tersebut belum terdaftar pada layanan Siap Online. Nah, kata sandi ini yang nanti akan digunakan Bapak Ibu untuk login pada layanan. Baik, akan saya lanjutkan pada kondisi yang pertama tadi. Ini sama saja ya Bapak Ibu. Artinya ketika tampilannya tampilan sistem seperti ini, maka Bapak Ibu wajib menginputkan email password yang nanti akan digunakan login. Lalu ulangi input passwordnya. Setelah itu klik aktivasi. Selanjutnya, sebentar, mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf ada sedikit problem tadi. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan coba demokan pada kondisi pertama tadi, karena rata-rata laporan yang masuk pada tim kami, admin atau pihak sekolah asal itu bingung ketika setelah melakukan aktivasi tapi salah passwordnya. Lalu bagaimana solusinya? Ini saya akan coba saya lanjutkan dahulu untuk proses aktivasinya. Kondisi email yang saya inputkan sudah pernah terdaftar pada layanan Siap Online, sehingga saya tinggal melakukan aktivasi saja. Saya lanjutkan klik tombol aktivasi. Jika aktivasi berhasil, maka sistem akan menampilkan informasi
bahwa tahap proses aktivasi tinggal melanjutkan untuk akses ke info email. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya saya akan beralih pada email yang tadi saya inputkan. Saya akan masuk atau mengakses info email saya. Ini contohnya Bapak Ibu, tampilan dari email saya. Silakan ditunggu atau dicek, pastikan terdapat email masuk dari Siap Belajar yang mana kontennya merupakan aktivasi sekolah Siap Belajar. Contohnya seperti ini, yang paling atas ya kelihatan ya Bapak Ibu, saya mendapat informasi atau email masuk dari Siap Belajar untuk melakukan proses aktivasi tahap akhir. Contohnya seperti ini, saya akan langsung klik saja, saya buka. Ini contoh tampilan konten emailnya. Di sana terdapat tombol aktivasi akun. Bapak Ibu sebenarnya cukup klik saja tombol ini. Saya contohkan, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, karena proses ini sangat menentukan Bapak Ibu berhasil melakukan aktivasi atau tidak. Ini contohnya, saya akan klik tombol aktivasi akun instansi. Sistem akan otomatis mendirect begitu atau mengarahkan Bapak Ibu pada halaman konfirmasi aktivasi akun berhasil. Jika sudah tampil seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal login saja menggunakan email atau username yang tadi diinputkan beserta password yang ditentukan. Saya contohkan, saya akan langsung masuk pada layanan. Maaf, saya belum dapat tadi. Jadi ketika Bapak Ibu klik tombol masuk tadi, akan diarahkan pada form input login seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan saja URL tadi. Saya akan contohkan. Email saya dapatkan tadi adalah instruktur@demo-junior@gmail.com. Kata sandinya, nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jika kata sandinya lupa atau salah begitu, Bapak Ibu cukup gunakan fitur lupa kata sandi di sini. Diikuti saja proses input atau reset passwordnya hingga Bapak Ibu bisa login pada halaman ini. Saya akan coba ingat-ingat password saya, apakah bisa login atau tidak. Jika tidak, nanti akan saya demokan cara melakukan reset password. Nah, ternyata password yang saya inputkan salah, maka saya akan coba melakukan reset password. Saya pilih opsi lupa kata sandi di sana. Saya masukkan kembali email tadi. Saya kirim seperti ini. Jika tampil seperti ini, maka proses reset password berhasil. Bapak Ibu tinggal akses saja, akses kembali inbox emailnya. Cek apakah ada email baru untuk permintaan reset password. Seperti ini contohnya. Saya akan melakukan reset password untuk email ini. Mohon maaf, ini namanya asal-asalan dulu. Untuk melakukan reset password, cukup klik tautan yang diletakkan pada email tersebut. Maka akan diarahkan pada halaman input kata sandi baru. Saya inputkan saja tentang pada kolom captcha dan simpan. Berhasil, artinya reset passwordnya sudah sukses. Tinggal dicoba untuk login kembali. Saya klik tombol kembali ke login. Saya akan coba login menggunakan kata sandi yang sudah saya set barusan dan login.
hasil login Bapak Ibu. Jadi tahapannya seperti tadi, Bapak Ibu pastikan sudah terima kode tokennya. Kemudian ketika melakukan aktivasi token, pastikan besar kecil huruf sudah sesuai. Kemudian tidak mengandung spasi pada kolom inputan tersebut. Lalu coba inputkan email. Jika ditampilkan emailnya sudah terdaftar pada layanan, Bapak Ibu tinggal melakukan aktivasi dan login. Namun jika email yang diinputkan belum terdaftar pada layanan, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi isian form kata sandi baru. Selanjutnya lakukan aktivasi dan cek emailnya untuk melakukan proses aktivasi akhir. Login pada layanan akan ditampilkan halaman seperti ini jika sukses. Ini adalah tahap awal yang wajib Bapak Ibu isikan untuk dapat mengakses beberapa modul yang telah kami siapkan. Contohnya, saya wajib mengisikan data penanggung jawab. Misal seperti ini. Kemudian saya juga wajib menginputkan nama kepala sekolah. Nomor handphone kepala sekolah juga wajib diinputkan. Email penanggung jawab, misal saya ambil contoh saja ya, yang mudah. Kemudian pastikan juga menentukan akreditasi sekolah. Sebagai informasi, data ini kami simpan untuk suatu waktu jika ada dari tim dinas provinsi yang butuh menghubungi pihak sekolah tersebut. Kemudian pada kolom akreditasi sekolah, sesuaikan isiannya dengan kondisi terakhir akreditasi sekolah Bapak Ibu. Ini nanti data hasil input akreditasi akan kami ekspor datanya. Kemudian akan kami kirimkan ke tim ban PP, ban SM maksud kami, untuk dilakukan validasi dan cross check. Jika sudah diinputkan seperti ini, tinggal klik kolom persetujuan dan simpan. Berhasil diinputkan data penanggung jawab. Lalu bagaimana cara merubah data penanggung jawab jika suatu waktu ternyata Mas, nama dan kontak kepala sekolah kemarin yang saya isikan salah, saya ingin memperbaiki. Nah, silakan pada menu profil Bapak Ibu pilih atau klik tombol penanggung jawab di sana, lalu inputkan datanya. Edit datanya termasuk pada akreditasi sekolah jika yang harusnya akreditasinya A kemarin terinput B begitu, maka bisa diubah pada tahapan ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk tahap awal input data instansi masing-masing setelah hasil login. Lalu tahapan apa yang wajib atau perlu dilakukan oleh sekolah asal untuk melengkapi data siswa? Saya informasikan Bapak Ibu, Bapak Ibu dapat menambah pengguna jika dirasa perlu. Sebagai informasi, pengguna ini nanti akan dapat login pada layanan yang sama pada instansi Bapak Ibu untuk melakukan proses input data, sehingga jika data siswanya cukup banyak begitu, maka bisa dikerjakan bersama-sama oleh rekan di kantor masing-masing. Silakan ditambahkan data pengguna baru. Caranya pada menu pengguna, lalu klik tombol pengguna, tambah pengguna di sana, masukkan emailnya yang aktif. Contoh seperti ini. Lalu ditampilkan form isian. Silahkan tentukan tingkatnya. Pilih saja yang tingkat 9 karena data yang terekam pada sistem saat ini adalah data siswa pada kelas atau tingkat 9 SMP MTS derajat. Kemudian pilih hak aksesnya adalah operator. Begitu kira-kira untuk proses penambahan pengguna. Bapak Ibu bisa menambahkan sebanyak-banyaknya rekan-rekan di kantornya untuk dapat membantu atau mulai bersama-sama menginput data siswa masing-masing. Baik, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan dari sekolah asal SMP MTS derajat Jawa Tengah adalah melakukan input data siswa, baik data nilai rapot maupun data prestasi siswa jika diperlukan. Caranya pilih menu data siswa. Saya akan instansi dahulu Bapak Ibu karena ini data demo, jadi datanya kosong, tidak ada yang bisa saya input sehingga datanya kosong. Saya akan pindah instansi dahulu. Saya coba cari instansi
yang bisa saya coba simulasikan. Baik, saya akan coba menggunakan data demo dari SMP Negeri 2 di Pala Kabupaten Cilacap. Saya ulangi kembali ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu berhasil login, Bapak Ibu diharuskan input data form penanggung jawab. Kemudian tepatnya boleh ya Bapak Ibu, bukan wajib, boleh menambahkan data pengguna baru, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan input data rame-rame gitu, atau langsung melakukan input data siswa. Untuk input data siswa, Bapak Ibu silakan akses pada menu data siswa. Seperti ini akan ditampilkan daftar siswa-siswi yang ada di kelas 9 atau lulus tahun ini dari SMP atau MTS sederajat di Jawa Tengah. Akan ditampilkan seperti ini. Di sana diinfokan nama siswanya siapa, kemudian NISN, kemudian NIK juga ditampilkan, kemudian ada status. Kolom status ada dua di sini, yaitu lengkap dan belum lengkap. Artinya kalau lengkap atau berlabel lengkap hijau seperti ini, artinya sudah dilakukan input data oleh operator atau admin di sekolah tersebut sebelumnya. Yang belum lengkap perlu dilengkapi. Sebagai informasi, apa saja yang perlu dilengkapi akan coba saya simulasikan. Untuk melengkapi data, saya akan coba pada siswa Nurul Fadilah. Untuk melakukan pelengkapan data, pada kanan kolom ada tombol aksi. Klik saja tombol aksi di sana, kemudian klik opsi menu ubah data. Akan ditampilkan atau diarahkan pada halaman ubah data oleh sistem. Di sana terdapat beberapa kolom informasi. Pada paling atas kiri terdapat kolom informasi biodata siswa sesuai dengan data dapodik atau EMIS. Pada kanan atas akan ditampilkan biodata siswa tersebut sesuai data Dukcapil. Saat ini masih proses integrasi, jadi ada penanda pada bagian-bagian yang masih dalam proses integrasi. Terdapat label dalam proses integrasi seperti ini. Pada bagian kiri, kita kembali pada bagian kiri atau biodata sesuai dapodik atau EMIS. Di sana akan ditampilkan nama siswa, kemudian NIK yang terekam pada data dapodik atau EMIS, kemudian tanggal lahir, NISN, kemudian asal sekolahnya dan akreditasi yang tadi diisikan di awal. Ini cukup dicek saja Bapak Ibu, tidak perlu dilakukan perubahan data di siap belajar. Saya ulangi, siap belajar hanya melakukan input data raport dan data prestasi siswa jika memiliki prestasi siswa tersebut. Sehingga pada siap belajar, pada kolom informasi ini hanya menampilkan informasi yang bersumber dari data dapodik atau EMIS dan data Dukcapil. Lalu jika ada ketidaksesuaian data yang tampil pada masing-masing kolom, baik pada kolom informasi dapodik atau EMIS atau data Dukcapil, silakan melakukan perbaikan data sesuai dengan petunjuk atau kolom informasi yang sudah kami sediakan di tiap kolom tersebut. Contohnya, jika nama saya misal harusnya Nurul Fadilah Anwar begitu, kurang nama Anwar di belakangnya, maka saya akan memperbaiki data ini di dapodik atau EMIS. Bagaimana cara memperbaikinya? Nanti akan saya sampaikan sekilas, mungkin bisa dibantu didetailkan oleh rekan-rekan di Dinas Provinsi mengenai mekanisme update data mandiri. Kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk cara melakukan update data ini. Baik, ini dilakukan cross check datanya oleh operator maupun oleh siswa. Selanjutnya gulir halaman ke bawah. Di sana akan ditampilkan kolom info dan data dinas sosial. Bapak Ibu cukup saat ini, sebagai informasi saat ini, Bapak Ibu cukup melihat saja apakah siswa tersebut masuk pada kategori data dinas sosial, baik pada kategori data terpadu
kesejahteraan sosial DTKS maupun kepemilikan kartu Indonesia Pintar, dan juga status anak panti dari data dinas sosial. Ini cukup saat ini ya Bapak Ibu, cukup dilihat saja, cukup dicermati saja apakah datanya sudah sesuai atau belum. Sekarang masih dalam proses integrasi, data tersebut akan kami dapatkan, akan kami ambil datanya dari data dinas sosial. Termasuk kepada data dinas kesehatan, saat ini masih dalam proses integrasi. Nantinya Bapak Ibu cukup melihat apakah siswa tersebut masuk pada data dinas kesehatan sebagai putra-putri tenaga nakes yang menangani pasien COVID-19 atau bukan. Saat ini kami kunci data isiannya, termasuk data pondok pesantren. Jika memang terdata di dinas sosial masuk pada kategori data dinas sosial, maka nantinya di sini akan terlabel atau terseleksi pada kolom opsi ya. Itu juga untuk dinas kesehatan, jika masuk pada kategori atau masuk pada data dinas kesehatan sebagai anak nakes pasien COVID-19, maka akan terseleksi pada opsi ya. Begitu juga untuk data dinas sosial. Sebagai informasi ulang, untuk data Dukcapil saat ini dalam proses integrasi, data dinas sosial juga masih dalam proses integrasi, data dinas kesehatan masih dalam proses integrasi, data pondok pesantren begitu juga masih dalam proses integrasi. Setelah oleh pihak sekolah ataupun siswa, tinggal klik lanjut. Akan ditampilkan alamat, kolom informasi alamat sesuai data Dukcapil dan juga alamat sesuai data Dapodik atau EMIS. Untuk alamat sesuai data Dukcapil saat ini belum tampil kemungkinan karena masih dalam proses integrasi dengan NDA dari Dukcapil. Selanjutnya cek kesesuaian alamat atau titik lokasi rumah siswa tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Pada bagian ini bisa di zoom in zoom out ya Bapak Ibu. Data titik lokasi rumah ini kami ambil dari data yang terekam pada Dapodik atau EMIS. Sebagai informasi, data ini, data titik lokasi rumah siswa ini akan digunakan oleh sistem PPDB online Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dalam menentukan jarak siswa ke pilihan sekolahnya, atau dengan kata lain sebagai parameter seleksi siswa untuk menentukan jarak rumah siswa ke pilihan sekolahnya nanti. Jadi silahkan dipastikan jika sudah sesuai tinggal klik lanjut. Namun jika ada yang kurang sesuai, saya akan coba tampilkan step-stepnya, bukan tampilkan, akan coba informasikan step-stepnya cara mengupdate data titik lokasi ini di Dapodik atau EMIS melalui mekanisme file mandiri kalau tidak salah. Mohon dikoreksi Bapak Ibu jika salah istilah atau salah penyebutan. Sudah kami jabarkan step-step untuk melengkapi atau menyelesaikan data tersebut. Alamat panduan bisa diakses pada bantuan-belajar-siap.id, panduan siap belajar PPDB Jawa Tengah. Pilih pada bagian melengkapi data siswa. Sebagai informasi, panduan tersebut kami susun secara terurut. Jadi mulai dari proses aktivasi, kemudian proses login, selanjutnya proses penginputan data siswa. Baik, untuk menyesuaikan jika memang ternyata data alamat siswa yang terekam pada Dapodik atau EMIS ada yang kurang sesuai, silakan melakukan prosedur perbaikan data mandiri melalui alamat nisn.data.kemdikbud.go.id. Untuk detailnya nanti akan coba disampaikan oleh rekan-rekan di Dinas Pendidikan Provinsi. Saya menyampaikan sekilas saja untuk step perbaikan data di Dapodik atau EMIS. Baik, kembali ke halaman siap belajar tadi. Tahap selanjutnya, jika dirasa sudah sesuai baik data alamat yang terekam di Dukcapil maupun titik lokasi rumah yang terekam pada Dapodik atau EMIS, klik tombol lanjut.
Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pada tahapan pengisian nilai rapot siswa. Sebagai informasi, nilai rapot siswa diisikan dengan nilai tentang nilai 0 sampai 10 dan 2 digit di belakang koma. Pemeringkatan berdasarkan nilai 4 mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Jika menggunakan kurikulum 2006, yang diinputkan adalah nilai pengetahuan. Dan apabila menggunakan kurikulum K13, yang diinputkan adalah nilai rata-rata dari aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Akan coba saya inputkan nilai rapot untuk kelas 7 semester 1. Saya inputkan seperti ini. Saya sampling saja sekilas. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Mas, ini kalau penulisannya pakai koma atau titik, bisa dua-duanya. Nanti sistem akan otomatis mengkonversi ke format yang dibutuhkan sistem, yaitu titik. Jadinya contoh, saya akan coba tuliskan pakai koma 7, maka otomatis akan dikonversi oleh sistem ke satuan yang telah ditentukan oleh sistem. Klik lanjut. Isikan juga nilai rapot untuk kelas 7 semester 2. Saya cepat saja. Baik, selanjutnya jika nilai rapot telah dilengkapi, Bapak Ibu klik tombol lanjut, akan diarahkan pada halaman menentukan apakah siswa tersebut memiliki data prestasi atau tidak. Secara default sistem, data prestasi terseleksi pada opsi pilihan tidak. Sehingga Bapak Ibu jika memang siswanya memiliki data prestasi, silahkan pilih opsi ya, lalu isikan form input data prestasinya. Data prestasi diambil yang paling tinggi. Jadi jika siswa tersebut memiliki prestasi lebih dari 1, silakan tentukan prestasi mana yang paling tinggi nilainya. Tentunya rekomendasinya adalah prestasi yang berjenjang, kemudian baru yang tidak berjenjang. Jika dipilih ya, kemudian akan ditampilkan kolom input data prestasinya. Silakan pilih jenis prestasi yang telah disediakan. Data-data yang tampil di sini adalah data prestasi berjenjang dan pilihan kejuaraan tidak berjenjang. Jika memang siswa tersebut prestasinya bukan kejuaraan tidak berjenjang. Namun jika masuk kategori dari pilihan yang sudah diberikan, silakan dipilih saja. Misal ini kompetensi olahraga bisa nasional. Kemudian saya isikan nomor piagamnya. Sifatnya saat ini masih opsional ya Bapak Ibu, tidak wajib diisi, namun sangat dihimbau atau dianjurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk dapat diisikan. Kemudian jumlah pesertanya silakan dipilih, bisa bergu atau individu, menyesuaikan. Wilayahnya menyesuaikan, nasional saya asumsikan seperti itu. Peringkat 1, tingkat tanggal sertifikat menyesuaikan dengan yang tertera pada piagam prestasi. Saya menunjukkan saja seperti ini. Kemudian isi kolom keterangan juga diperlukan. Ini istilahnya opsional, tidak wajib. Saya isikan saja biar kelihatan datanya. Contoh isian keterangan deskripsi seperti ini. Misalnya jika sudah, maka silakan klik tombol lanjut. Terakhir, untuk melakukan konfirmasi data sebelum Bapak Ibu melakukan simpan data hasil input yang telah dilakukan. Ini contoh tampilannya mulai dari biodata diri, kemudian biodata sesuai dengan dapodik akademis, biodata sesuai dukcapil, kemudian kolom info status data dinas sosial, data dinas kesehatan, alamat yang terekam di dapodik atau emis, dan juga alamat yang terekam di dukcapil,
data rapot yang telah diinputkan, kemudian data prestasi yang telah diinputkan jika memiliki. Jika dirasa telah sesuai, tinggal klik saja kolom persetujuan di sana, kemudian simpan. Namun jika ada yang dirasa belum sesuai, silahkan klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dirasa kurang sesuai tersebut. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, data siswa, titik lokasi rumah siswa ini nanti yang akan digunakan oleh sistem PPDB online SMA SMK Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan atau sebagai parameter seleksi jarak rumah siswa ke sekolah pilihan. Lalu alamat rumah siswa yang terekam pada data dukcapil ini yang akan menjadi parameter oleh sistem untuk menentukan siswa tersebut masuk pada zonasi mana. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu kesesuaian data yang terekam pada data dapodik atau EMIS maupun data yang terekam pada data dukcapil, karena dua-duanya akan digunakan oleh sistem untuk menentukan parameter seleksi rumah siswa ke pilihan sekolah berdasarkan data titik rumah yang terekam pada dapodik atau EMIS. Kemudian siswa tersebut masuk pada zonasi mana sesuai dengan alamat yang terekam pada data dukcapil. Saya akan coba simpan dahulu dari proses input data tadi. Maka statusnya akan berubah menjadi lengkap. Baik, Bapak Ibu tidak perlu khawatir selama dalam proses atau dalam rentang waktu input data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, meskipun data sudah diisikan secara lengkap seperti ini, Bapak Ibu masih bisa menyesuaikan atau mengedit, istilahnya mengedit data hasil isian tersebut dengan cara ubah data. Sama, klik tombol aksi, kemudian pilih aksi ubah data. Sesuaikan datanya dan pastikan di tahapan terakhir tadi melakukan aksi simpan. Jadi begitu Bapak Ibu proses input data melalui Siap Belajar untuk siswa-siswi SMP atau MTS sederajat yang akan mengikuti proses seleksi penerimaan siswa didik baru untuk Provinsi Jawa Tengah SMAN SMKN tahun 2021. Jadi yang perlu dilakukan setelah Bapak Ibu berhasil login adalah input data penanggung jawab, kemudian bisa menambahkan pengguna baru atau langsung melakukan proses input data siswa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk panduannya sudah kami sediakan pada alamat bantuan bantuan-belajar.siap.id/panduan siap belajar PPDB Jawa Tengah. Silakan dapat dicatat alamat panduan tersebut jika suatu waktu Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas dari paparan yang telah kami sampaikan barusan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.